Setelah Ayumah dan Matthew pulang, Arsen langsung berlari menaiki tangga lantai 2 menuju ke kamar mamanya. Arsen sudah tidak sabar memberitahu mamanya kabar bahagia ini. Mamanya pasti sangat bahagia. Ayumah memberinya kesempatan sekali lagi. Tadi Arsen meminta Ayumah menemui mamanya secara langsung dan Arsen juga meminta Ayumah mengatakan dia sudah memaafkan Margareta agar mamanya lebih bersemangat lagi untuk hidup. Tapi Ayumah menolak. Katanya kapan-kapan saja bertemu Margareta. Sekarang dia sedang ada urusan penting dengan Matthew. Mama, dengan tak sabaran, Arsen membuka pintu yang dijaga 2 bodyguard. Langkahnya tertahan sesaat saat melihat sosok perempuan tua duduk di tepi kasur sambil menatap ke arah keluar jendela. Setelah pulang dari rumah sakit dan kembali di rumah ini, seperti inilah yang Margareta lakukan selama 2 hari. Berdiam diri, tidak melakukan apapun, dan hanya menghabiskan waktu untuk melamun. Mama, panggil Arsen sekali lagi, kali ini dengan suara lebih keras. Tapi tetap saja Margareta tidak mau menoleh ke arahnya. Arsen menatap pada Cassandra, perawat mamanya. Kamu bisa keluar. Baik, Pak Arsen. Cassandra mengangguk dan meninggalkan kamar. Setelah Cassandra meninggalkan kamar, Arsen pun menutup pintu. Menghela nafas berat, Arsen pun berjalan mendekati mamanya. Ma, kali ini Margareta menoleh ke arahnya dan seketika Margareta membulatkan mata. Arsen, kamu kenapa? Kenapa wajah kamu babak belur? Siapa yang menyakitimu? Dengan tangan gemetar Margareta mengulurkan tangan dan memegang lengan putranya. Arsen tersenyum, menggelengkan kepala lalu duduk di samping mamanya. Oh, luka ini cuma luka ringan. Biasalah, Ma, cowok suka adu kejantanan. Arsen tersenyum riang meskipun sekarang tidak dipungkiri sekujur tubuhnya terasa nyeri. Bohong, kamu pasti membohongi Mama. Atau jangan-jangan kamu membujuk Ayumah untuk memaafkan Mama. Tapi Ayumah menolak dan menyuruh bodyguard-bodyguardnya yang dulu pernah menculik Mama dan menyekap Mama di rumah sakit jiwa untuk memukul kamu. Tidak, kamu tidak salah. Tidak seharusnya kamu dipukuli seperti ini. Margareta berkaca-kaca. Tenang, Ma, tenang. Arsen menarik mamanya dalam pelukan dan menepuk-nepuk pelan punggungnya untuk menenangkan. Arsen, baik-baik saja, Ma. Jangan berpikir seperti itu. Aku memang meminta Tante Ayumah untuk tidak memenjarakan Mama. Tapi Tante Ayumah tidak mungkin menyuruh bodyguard untuk memukuliku. Luka ini karena tadi aku iseng mencium istri tetangga, Ma. Jadinya aku dikeroyok sekomplek. Margareta melepas pelukan dan menatap putranya. Udah, Ma, Mama nggak usah khawatir. Aku membawa kabar bagus untuk Mama. Kabar apa? Tante Ayumah batal melaporkan Mama ke kantor polisi. Margareta terdiam dengan wajah syok. Ayumah batal melaporkan Mama? Tanya Margareta sekali lagi dengan nada tak percaya. Iya, Ma, tapi dengan syarat aku harus menjaga Mama di rumah dan memperlakukan Mama seperti tahanan. Mama tidak apa-apa kan? Diawasi bodyguard dan seorang perawat. Tidak apa-apa, Mama tidak masalah. Yang penting Mama tidak berada di rumah sakit jiwa atau di kantor polisi. Mama takut Arsen. Dan yang paling penting, Mama bisa dekat dengan kamu. Mama ingin menebus kesalahan Mama karena selama ini Mama lebih menyayangi Sia daripada kamu. Mama lebih menyayangi Sia juga bukan tanpa alasan, Arsen. Meskipun ada Abian, ayah kandung Sia sudah meninggal, Mama takut Sia merasa kesepian, sedangkan kamu masih ada Mama dan Papa Abian sebagai ibu dan ayah kandung kamu. Iya, Ma, aku mengerti. Mama tidak perlu menjelaskan apapun lagi. Sekarang Mama fokus saja dengan kesembuhan Mama. Iya, sayang. Arsen memeluk mamanya lagi. Begitu juga Margareta yang membalas pelukan putranya. Mama sangat menyayangimu, putraku. Margareta mengusap punggung Arsen sembari menyeringai. Arsen juga sayang Mama. Mama harus sehat ya. Iya, Mama akan menjaga kesehatan dan tetap semangat hidup lagi demi kamu, sayang. Iya, Ma. Seminggu kemudian, saat
Seminggu kemudian 15 Desember, Arsen tersenyum sembari menatap bergantian mama dan papanya yang sedang menikmati sarapan selama seminggu ini. Mereka tinggal bersama lagi, meskipun Abian dan Margareta sudah bercerai. Tepat setelah Abian menceraikan Ayuma, Abian juga mengurus perceraiannya dengan Margareta. Sejujurnya, Abian tidak ingin tinggal seatap dengan Margareta. Lebih baik Abian tinggal di salah satu apartemennya saja, tapi Abian tidak ingin meninggalkan Arsen hanya berdua dengan Margareta. Abian masih was-was kejadian beberapa bulan yang lalu saat Margareta mendorong Arsen dari tangga terulang lagi. Abian belum bisa mempercayai Margareta sepenuhnya. "Pak, tadi malam Bang Dario menelponku dan bilang akan merayakan malam tahun baru di villa keluarga Gamalan yang ada di Pantai Silen," ucap Arsen setelah menelan nasi goreng di mulutnya. Oh, jadinya di villa Abian. Abian mengangguk-angguk. Abian sudah mendengar kabar ini. Arsen juga yang memberitahunya. Hari itu, sekitar seminggu yang lalu, setelah Ayumah pulang, tak lama Dario tiba di rumah ini. Dario ingin bertemu Arsen dan membujuknya agar tidak pergi ke luar negeri. Dan kebetulan juga saat itu Arsen batal pergi karena Ayumah batal memenjarakan Margareta. Hari itu juga Dario mengatakan ingin merayakan tahun baru bersama keluarga besar, namun belum tahu di mana tempatnya. Dan sekarang Dario sudah memutuskan di Villa Silen Gamalan. "Papa di mana saja terserah. Yang penting Papa bisa bertemu dengan Savana, putri Papa." Mendengar Abian memanggil Savana dengan sebutan putrinya membuat wajah Margareta masam dan cengkeraman tangan di sendok mengerat. Namun Margareta kembali menguasai ekspresinya. "Arsen, iya Mah, kenapa? Mama membutuhkan sesuatu. Bolehkah Mama ikut merayakan malam tahun baru bersama kalian?" "Maksud Mama bersama Ayuma, Savana, Dario, Azam, dan yang lainnya. Mama sudah berubah. Kamu lihat sendiri kan, selama seminggu ini Mama tidak melakukan hal-hal aneh. Mama tidak akan menyakiti siapapun lagi. Mama juga sangat merindukan Azam. Mama ingin bertemu dengan Azam. Arsen, boleh ya Mama ikut kamu? Mama ingin ikut pesta akhir tahun." "Iya Arsen, sekaligus Mama ingin minta maaf pada semua orang atas kesalahan yang Mama lakukan. Momen ini adalah momen yang paling tepat untuk Mama minta maaf," ucap Margareta sambil menatap sendu putranya dengan sorot mata memohon. "Tidak usah, kalau kamu mau minta maaf, datangi langsung Savana atau Ayuma secara personal. Minta maaf dari hati ke hati, bukan malah minta maaf di depan semua orang. Lagi pula, kedatangan orang yang tidak diundang dalam suatu acara membuat acara itu menjadi canggung dan aneh. Aku tetap tidak setuju kamu datang ke perayaan akhir tahun bersama keluarga Savana dan Dario." "Pak," Arsen menegur papanya. "Papa hanya mengatakan yang sebenarnya Arsen, tapi bukan begitu caranya Pak." Arsen mengalihkan pandangan pada mamanya yang tampak sedih. Margareta menunduk dan setetes air matanya mengalir. "Ma." Arsen menatap tak tega pada mamanya yang menangis. "Mama benar-benar tidak bermaksud apa-apa Arsen. Mama datang di perayaan akhir tahun nanti juga tidak bermaksud ingin mengganggu. Mama juga tidak ingin menyakiti siapapun lagi. Lagian untuk apa Mama menyakiti Savana? Alasan Mama menjahati Savana karena Mama pikir Savana merebut Dario dari Zia. Sekarang Zia sudah meninggal dan tidak ada lagi alasan Mama untuk menjahati Savana. Mama juga tidak ingin menjadi orang jahat lagi. Orang jahat hidupnya sengsara. Sudah cukup Mama merasakan kesengsaraan. Sekarang Mama hanya ingin bahagia bersama kamu Arsen." Margareta menggenggam tangan Arsen yang duduk di sebelahnya. "Mama juga ingin minta maaf pada Savana dan Ayuma secara personal, tapi rasanya itu belum cukup.
Selama ini Mama selalu menjelek-jelekkan Savana di depan semua orang. Mama ingin membersihkan nama Savana. Mama hanya ingin benar-benar menebus kesalahan Mama. Setelah Savana memaafkan Mama, baru Mama bisa hidup Arsen. Seandainya Mama meninggal pun, Mama tidak akan merasa berhutang maaf pada Savana dan Ayu, Ma. Jangan bicara begitu, Ma. Arsen yakin Mama pasti panjang umur. Air mata Margareta tak tahan lagi. Maafkan Mama, Arsen, maaf. Sudah, Ma, sudah cukup. Mama minta maaf. Selama seminggu ini setiap hari Mama selalu minta maaf. Mama terus merasa bersalah, Arsen. Sebelum Mama minta maaf dengan Savana di depan semua orang, Mama dihantui rasa bersalah. Setiap Mama ingat kesalahan Mama ingin bunuh diri. Ya udah, iya, Ma. Nanti Arsen akan bicara dengan Mbak Savana dan Bang Dario. Semoga mereka mengizinkan Mama ikut ke perayaan akhir tahun. Margareta yang tadinya menunduk langsung mendongakkan kepala dan menatap putranya dengan mata berbinar. Arsen, Abian menegur, "Kamu serius? Tolonglah, pikirkan lagi." "Aku sudah memikirkan ini, Pak. Benar yang dikatakan Mama. Mbak Savana pasti berkali lipat lebih bahagia jika Mama minta maaf di depan semua orang. Justru hanya orang-orang yang berbesar hati yang mau meminta maaf di depan semua orang. Mama mau melakukan itu. Justru hal yang baik kan, Pak?" Margareta mengangguk. "Iya, Arsen, Mama akan minta maaf langsung di depan semua orang. Terima kasih atas kesempatan yang kamu berikan pada Mama." "Iya, Ma." Abian hanya bisa menghela nafas panjang. Dia sudah berulang kali mencoba melarang Arsen, tapi Arsen tetap kekeh ingin mengajak Margareta datang ke pesta perayaan akhir tahun. Abian khawatir, benar-benar cemas, takut Margareta merencanakan sesuatu yang jahat. Tapi entah mengapa Arsen begitu mempercayai Margareta sudah berubah. Mungkin karena Arsen melihat mamanya bunuh diri di depannya. Bunuh diri itu menunjukkan bahwa Margareta tidak punya alasan untuk hidup dan tidak punya alasan untuk berbuat jahat lagi. Biasanya firasat Arsen selalu benar dan Abian berharap semoga saja kali ini firasat Arsen juga benar. Setelah sarapan, Arsen ingin menemui Dario dan Savana, tapi sayang sekali mereka tidak ada di rumah karena sekarang Savana dan Dario ada di auditorium sekolah Azam. "Mami," Azam nungguin Mami dari tadi. Azam langsung menghamburkan diri memeluk Savana. Begitu Savana dan Dario sampai di backstage. "Maaf sayang, tadi Mami sama Dedi kejebak macet." Savana mengusap rambut Azam merasa bersalah. Sekarang pukul 9.30, setengah jam lagi acara dimulai. Untung saja Savana bisa datang lebih awal untuk menyemangati putranya. Sebenarnya Savana janji jam 8 sampai di sini, tapi karena jalanan benar-benar macet, apalagi weekend, menjelang liburan semester sekolah dan ditambah menjelang akhir tahun, jalan padat merayap. "Sini lihat Mami." "Mami mau lihat wajah ganteng kesayangan Mami." Savana melepas pelukan dan menangkup pipi Azam. Sekarang Azam sudah mengganti pakaian seperti seorang pangeran. "Ganteng sekali." "Ganteng kan, Mas?" Dario yang berdiri di sebelahnya mengangguk. "Tapi masih gantengan Dedi sih," goda Dario sambil mengusap rambut putranya. "Ganteng Azam." Azam melotot tak terima. "Ganteng semua. Kalau cantik itu Mami, karena Mami perempuan." Azam tersenyum. "Iya, Mami memang cantik." Azam mengalihkan pandangan pada perut Mami. "Perut Mami sudah besar. Mami capek nggak bawa adik-adik di perut Mami kemana-mana. Berat ya Mami?" Savana tertawa. "Nggak berat kok. Mami menikmati membawa adik-adik kamu di perut Mami. Cuma 9 bulan. Waktu berlalu begitu cepat sayang. Nanti tiba-tiba saja sudah 9 bulan dan adik-adik kamu sudah lahir ke dunia ini." Azam nggak sabar nunggu adik-adik lahir. "Mami juga sayang." Azam mencium perut Savana, lalu memeluk dan menyandarkan pipi di perut membuncit itu lagi. Manjanya
dadanya. Dario mencubit pipi Azam. Azam deg-degan tahu Daddy. Azam mau peluk Mami biar nggak deg-degan lagi. Savana tersenyum dan mengusap rambut Azam. Santai saja sayang, anggap saja Azam lagi tampil di depan Mami. Azam gak perlu malu-malu, percaya diri saja, pasti hasilnya akan memuaskan. Oke Mami. Azam menegakkan badan dan menatap bergantian Mami Dedinya. Tapi tiba-tiba 3 anak laki-laki teman sekelas Azam menghampiri Azam. Azam, Savana mengenal mereka saat mengantar ke sekolah. Biasanya mereka menunggu Azam di depan gerbang sekolah. Tante Savana, Om Dario, sapa mereka hampir bersamaan. Hai, sapa Savana juga. Mereka menyebut diri mereka geng ABCD sesuai dengan awalan nama mereka. Azam, Biantara, Kelvin dan Dylan. Kalian ikut drama juga? Tanya Savana. Iya tante, aku jadi pohon, ucap Biantara. Savana tertawa gemas saat Biantara mengatakan dengan wajah polos dan penuh semangat, meskipun hanya menjadi pohon. Aku jadi kurcaci tante, ucap Dylan. Aku juga jadi kurcaci tante, ucap Kelvin. Ya udah kalian semangat ya, tante menonton dari bangku penonton. Oke tante, jawab mereka bertiga bersamaan. Azam pun pamit memeluk Savana dan Dario sekali lagi, lalu ikut bersama teman-temannya masuk ke dalam ruangan untuk mengikuti instruksi dari Miss Cantika. Namun tiba-tiba anak laki-laki yang bernama Biantara berbalik badan dan menghampiri Dario. Ada apa? Tanya Dario heran melihat bocah ini. Om, aku mau bilang istri Om cantik. Biantara nyengir lalu berlari lagi menghampiri Azam. Azam tertawa dan merangkul pundak Biantara lalu bersama Kelvin dan Dylan berlari bersama-sama menuju ke ruang khusus. Pantas jadi temannya Azam, emang sefrekuensi, sama-sama tengil, gemas Dario. Savana tertawa. Mas harusnya seneng dong istrinya dibilang cantik sama orang lain. Seneng banget, saking senengnya aku ingin menculik si Bian itu dan mengikatnya di atas pohon. Savana tertawa lagi. Jangan dong mas, nanti dimarahin bapaknya. Ayo sekarang kita ke kursi penonton aja. Kok nama si Biantara ini nggak asing ya sayang? Kayak mirip seseorang. Mungkin perasaan kamu aja. Ayo, Savana dan Dario meninggalkan backstage, jalan menuju ke auditorium.